Demikian juga para pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, insya Allah kita bisa lebih memahami lagi Al-Quran dengan baik. Langsung saja kita panggilkan Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini beda ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Tapi nggak boleh berantem loh ya. Jangan-jangan cuma beda begini berantem. Cak Sarul, Insya Allah nggak sehat? berantem Cak Nur. Alhamdulillah sehat. Kok agak beda apa? Stylenya hari ini. Ya, pelontos Cak Kayaknya Nur. 100 tahun lebih muda deh hari ini. Duduk apa berdiri? Silahkan duduk dulu Cak Nur. Baik, terima kasih. Ngeteh-ngeteh dulu lah. Iya. Ya. Saya puasa hari ini. Wah, luar biasa. Puasa Daud. Awal gak ada puasa Daud. Puasa Daud ya? Ya. Tapi kok kemarin nggak puasa? Kan sehari puasa sehari enggak kan? Enggak, maksudnya kok kemarin puasa juga maksud saya. Oke, iya, amin. Ya, baik. Kali ini kita akan bahas mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Sumber ilmu, Iya. tok apa sumber ilmu pengetahuan? Sumber ilmu. Tema kita ilmu. Oh, macam-macam ya. Macam-macam. Bisa pengetahuan ilmu politik. Iya. Kalau saya macam-macam. pakai ilmu pengetahuan dari ini nggak apa-apa. Nggak masalah. Tidak masalah. Tapi semuanya setuju nggak nih kalau Al-Quran sebagai sumber ilmu nih? Setuju ya, pasti pemirsa juga setuju. Dan Cak Nur akan membahas dari sisi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Amin. Amin. Oke, silakan Cak Nur. Tapi saya berdiri dong. Oh silakan. Supaya Nggak Mas masalah. Ayub semangat gitu loh. Iya. Oke. Mas dah. Ayub apa kabar? Alhamdulillah. Saya dengar dari Bengkulu kemarin. Wah, dahsyat di Bengkulu. Dahsyat di Bengkulu. Luar Alhamdulillah. biasa ya. Ya, Ada Pak sahabat-sahabat saudara Kapolres kita. Adrian. Oh, Oh, iya. dahsyat beliaunya. Amin. Oke. Amin. Ini penonton kita di seluruh tanah air, di luar Oh, iya. Bengkulu juga dahsyat semuanya nih. Iya, termasuk- Ini kita berdiri sekarang nih. Termasuk mertua kita juga nontonnya. Iya. Iya, amin. Iya. Berdiri di bawah atau di atas? Terserah. Enak di bawah deh. Di bawah boleh ya. Ini kita berdiri, Cak Nur semangat berdiri. Ini para pemirsa juga dari kursinya langsung pada berdiri semua. Saking amin. semangatnya. Saking semangatnya. Iya. Pemirsa, wah saya dikasih judul Mas Sarul ini agak-agak sulit ini. Al-Quran, sumber ilmu, pengetahuan yang saya maksud. Nah, ketika bicara sumber ilmu, emang ngomong-ngomong Mas Dodi, ilmu sama alam semesta dulu mana ya? Ibu, dulu mana ya? Ilmu sama alam. Coba buka dulu 81 ayat 27. Oke. A'udzu billahi Bahasa Arabnya, nggih? minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Alam aja diperingatin, ditegur oleh ilmu. Begitu. Jadi sebelum alam diciptakan, ilmu sudah dibuat oleh Allah. Sudah didesain, ada grand desainnya. Coba 59 ayat 24 bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Ada kata-kata musawir nggak, Cayub? Al-musawwir, Apa al-musawir itu? pelukis. Melukis, merancang, Merancang. mengkonsep. Jadi alam sebelum diciptakan sudah dikonsep dulu, ilmu sudah duluan. Coba bahasa Indonesianya. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Membentuk rupa, merancang, menggambar, mengkonsep. Jadi pemirsa yang di rumah, ilmu oleh Allah sudah dibuat. Untuk apa? Untuk mengatur alam. Jangan sampai terjadi antara matahari tabrakan dengan bumi. Manjilah-manjilahnya sudah diatur. Jangan sampai terjadi overlap. Sudah duluan ilmu. Tetapi manusia tahunya belakangan. Karena tadinya belum tahu, baru diketahui saat ini, disebut ilmu pengetahuan. Baru diketahui saat ini. Gitu. Hakikatnya sudah ada duluan. Contoh pemirsa, sebuah ilmu pengetahuan yang Allah ciptakan sebelum hari ini kita ada. Surat 21 ayat 30. Coba Cayub.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Terus Kemudian kami pisahkan antara keduanya. kami pisahkan, kami ledakkan. Lanjut. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi pemirsa yang di rumah, pertama kali Allah bikin api. Api untuk membuat air. Karena api saking panasnya netes jadi air. Besi dilas netes. Sesuatu yang sangat panas jadi dingin. Ya. Utara ketahuan kalau ada selatan. Timur ketahuan kalau ada barat. Malam ketahuan kalau ada siang. Dingin atau air ketahuan kalau ada panas. Panas duluan. Disebut teori Big Bang. Catat teori Big Bang, Ibu, catat. Wa kullu sogirin wa kabir mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi Yang enggak tulis. Sistem Allah sudah nulis. Maka timbul pengetahuan, timbul komputer, timbul Google, itu gara-gara tulisan. 5453 itu tuh sumber ilmu. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tuh sampai jadi seknek dan sebagainya. Itu gara-gara itu. Loh, ketawa aja Sahrul. Ini gara-gara ayat satu ini. Oke. Tulis Big Bang. Yang sekarang disebut teori apa itu? Teori Hubble. Jadi alam semesta diciptakan pertama api dulu, kemudian air. Habis itu Allah bikin planet. 155, 37, 38. Supernova. Sumber ilmu. Ayo monggo. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar, Ulang lagi, dengerin. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar, seperti kilapan minyak. Lanjut. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pemirsa, pertama Allah ciptakan Big Bang. Yang kedua, Allah ciptakan supernova. Yaitu kilapan minyak seperti mawar merah atau merah mawar. Nanti bisa dilihat pemirsa di rumah. Supernova itu persis sekali gambarnya. Ya, seperti merah mawar atau mawar merah gitu. Nah, itu sedang membuat planet. Setelah planet termasuk bumi yang kita injek. Ibu-ibu pernah dengar waktu Indonesia Timur? Pernah dengar? Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur, pernah dengar? Waktu Indonesia Tengah? Pernah dengar? Waktu Indonesia Barat? Dari mana ceritanya? Inilah makanya Allah berikan Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Surat 80 ayat 26. 80 ayat 26. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jangan diartikan dibelah beneran. Bumi itu dibelah dalam arti kata yang tengah begitu, seperti semangka dipotong tengah, itu lintang. Yang ke sini bujur. Makanya ada sekian garis lintang sekian, garis bujur sekian. Nah, di bujur ini untuk datarnya dibagi 3. Ada waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat. Nah, masing-masing mempunyai kotak-kotak, ya, sehingga Timur, Tengah, Barat ini mempunyai selisih 1 jam, 1 jam, 1 jam, karena 4 kotak, setiap kotak 15 menit. Sehingga waktu kita berbeda. Timur banget dengan Barat 2 jam, Tengah dengan Barat 1 jam. 1 jam. Jadi waktu dengan jam beda. Kalau sama-sama di Indonesia Barat, jamnya jam 5. Tapi waktunya beda. Contoh, ibu-ibu kalau di Jakarta sholat maghrib jam berapa? Jam 6. Jam 6. Tuh. Kalau Aceh? Hah?
Aceh lebih lambat kayaknya ya. Nggak tahu. 6 lebih. 6 lebih. Di Jambi soalnya lebih. Berarti jamnya sama kan? Sama jam. Iya, jamnya sama. Waktunya berbeda. Beda. Itu karena Allah belah bumi sebaik-baiknya. Maka ada lintang, ada bujur. Itu semua bersumber di Al-Quran. Tidak hanya itu, matahari pun membuat waktu kita, sehingga satu hari 24 jam. Surat 10 ayat 5. Kita lihat bahwa Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi matahari bulan untuk kepentingan apa? Waktu. Coba ulang lagi Mas Ayub. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi yang bersinar apa? Bulan? Ulang lagi, yang bersinar? Bulan? Coba lagunya gimana? Kalau ada orang pernah dengar, coba. Rembulan bersinar lagi. Loh, kan? Rembulan bersinar, padahal yang bersinar Matahari. Nanti kita bahas. Ternyata Cak Ayub itu enak juga ya kalau nyanyi, tidak hanya baca Al-Quran. Wajahnya agak dangdut lah. Pas banget. Lanjut. Oke, baik. Gimana? Kita rehat dulu sebentar. Oh iya. Kita bahas nanti matahari bersinar, bulan bercahaya. Oke. Iya, baik. Sesaat lagi tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Iya, semuanya masih semangat ya. Ibu-ibu ada di studio. Dan kita akan kembali membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya. Apalagi dengar lagunya Ayub tadi. Semangat saya udah. Rembulan bersinar lagi, itu salah cuma persoalannya kok. Coba ulang lagi Mas Ayub, ayatnya dulu. Ayo Cak Ayub, sealbum nyanyi. Coba. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Matahari bersinar. Terus? Dan bulan bercahaya. Jadi yang bercahaya apa? Bulan. Kenapa? Kalau bersinar keluar dari dirinya sendiri. Kalau bercahaya pantulan dari sinar. Nah, berarti bulannya harusnya bercahaya. Mataharinya? Coba nyanyi lagi. Ayo. Rembulan bersinar lagi. Loh, kok kebalik? Ya nggak apa-apa, ya namanya juga lagu, ya nggak? Jadi kita kalau bikin lagu tuh juga harus memahami ya. Kalau memahami lebih bagus. Ya namanya juga lagu kan bebas saja. Mungkin ada maksud lain. Tapi di Al-Qurannya bahwa yang bersinar itu matahari ya. Bulan bercahaya karena dipantulkan. Itu. Nah, apa fungsinya? Ini bumi berputar dari A ke A lagi, mutarin matahari. Itu membutuhkan 360 kali putaran pada dirinya sendiri. Sehingga 1 tahun 360 hari. Di atas bumi ada bulan, mutarin juga. Agak lagi si bulan membutuhkan 12 kali putaran. Sehingga 360 kali putaran pada diri sendiri sama dengan 12 kali putaran si bulan. Maka 1 tahun berapa bulan? 12. 1 tahun berapa hari? 365. 1 hari berapa jam? 24 jam. Nah, timbullah hari ini kita bisa ketemu. Kita ke TVRI yuk. Jam berapa? Jam 3 pagi harus sampai sana. Termasuk sarapannya. Gitu. Ada jamnya. Kalau bisa sebelumnya nggak usah tidur. Gitu. Tahajud dulu baru langsung ke TVRI. Artinya ada waktu. Kalau nggak ada waktu, waduh, yuk kita ketemu jam 0 yuk, masa begitu? Yuk, ayo kita ketemu jam nggak ada yuk, masa begitu? Nah, udah ditentukan jamnya, tuh jam 3 sampai TVRI, oke?
Nah, di mana TVRI? Gitu loh. Di Lintang sekian, bujur sekian, sehingga TVRI dekat Senayan itu sudah dihitung oleh Allah, membelah bumi tadi dan memberikan matahari dan bulan. Begitulah lengkapnya Al-Quran oleh Allah dijadikan sebagai sumber ilmu, khususnya ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, masih banyak. Masih banyak lagi ya. Contoh, ya tadi kita bicara planet. Sekarang kita bicara tumbuhan. Misalnya, surat 13 ayat 4. Coba kita lihat ilmu pengetahuannya. Ayo, 13 ayat 4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Terus? Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Terus? Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Tuh, coba di bumi yang sama, dikasih air yang sama, rasanya beda, Cak. Beda. Bayangin kalau asam semua, kasus gak? Kasus. Pahit semua, kasus gak? Kasus. Allah udah ngatur karena Sahrul Gunawan itu sukanya asam dan manis. Dibikin rasa manis, rasa asam. Ya. Kalau Ayub sukanya pahit. Ya. Dibikin pahit, dibikin macam-macam. Itu cara bikinnya. Coba bayangin, dengan air yang sama loh, hujannya sama. Kemudian buminya, tanahnya sama. Rasa jambu sama rasa pisang beda. Nah, itulah ketemunya ilmu biologi. Nah, coba bahasa Arabnya. Di belakangnya ada kata-kata apa? Coba kita lihat bahasa Arabnya. Ayo. Wa fil ardi qit'un mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Yaqilun. Kalau ada kata-kata yaqilun, suruh mikir aja. Itu. Bahasa lagi. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Suruh mikir, yuk pikir, jangan dihafalin aja. Kata kakak saya tadi, boleh dihafalin tapi suruh mikir supaya menemukan ilmu pengetahuan. Jangan kayak model Ayub sama Dodi. Ibaratnya kayak telur mata sapi. Apa maksudnya? Kok Mas Ayub sama Cak Dodi tak bilang telur mata sapi? Artinya yang bertelur ayam, yang ngaku-ngaku punya nama sapi. Dikit-dikit nanti, wah itu kan ada di Al-Quran. Penemunya ini loh, mesti orang lain gitu loh. Kenapa sih kok tidak kita yang menemukan? Maka diperlukan ada satu metode pembelajaran Quran, tidak hanya dihafal saja, walaupun itu diperlukan, tapi harus dipikir supaya tahu bahwa ada berbagai ilmu di dalamnya. Tidak hanya planet atau tumbuhan, masih banyak hal yang lain. Contoh surat 52 ayat 6. Misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Dan laut di dalam tanahnya ada api. Makanya begitu dibor keliru jadi lapindo. Iya harus belajar dulu pakai Quran supaya nggak salah ngebornya. Karena di bawah laut ada tanah lagi, di bawahnya lagi ada api. Itu namanya mahma. Nah mahma ini terus berkecamuk nih. Ya, yang di bawah laut dia masak laut, oke? Yang di bawah gunung masak gunung karena mahma gede tuh di bawah tanah tuh. Masak begitu yang kena laut
asapnya atau awannya pasti mengandung garam. Tuh, yang di atas laut mengandung garam tuh. Yang di bawah gunung, ya, itu mengandung asam. Ya, karena gunung itu tempat yang rapuh. Ya, ini coba baca surat 2788. Jadi tektonik ini bergerak terus ini. Ya, coba lihat. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Terus? Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Jadi gunung itu ibu-ibu pemirsa di rumah bukan diem, berjalan. Jadi kerak bumi yang paling atas tuh gerak, Cak, itu, Cak. Nah, begitu gerak gitu, tabrakan toh. Yang kuat ke bawah. Yang nggak kuat melendung gitu loh. Oke? Melendung itu ke atas. Nah, berarti yang subur tuh ke atas jadi gunung. Yang kuat masuk ke dalam jadi pasak. Maka gunung itu pasak. Gitu. Gunung itu pasak. 77 ayat 8. Ya, gunung itu ya udah. Ya, 7. Ya, gunung itu pasak. 78. Ayat 7 ya. 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 Gunung itu pasak. Ke bawah itu yang kuat jahit dari tanah lapisan itu. Begitu jahit, yang ini tuh 78 ayat 7 coba. Nah, 78 ayat 7 ya. ya. Dan gunung-gunung sebagai Tuh, pasak. pasak tuh. Nah, itu menjahit lempengan. Nah, yang nggak kuat melepuh ke atas jadi gunung. Nah, gunung ini tempat jalannya asap karena rapuh dia. Makanya gunung itu subur. Ya. Nah, yang lewat gunung itu mengandung asam. Jadi garam di laut ketemu asam di gunung. Jadi apa? Sayur asem lagi, sayur asem. Wah, ini pada lapar nih. Pada lapar ini. Ya, asam garam di laut, asam di gunung. Ditabrak angin, seret, set. Jadi apa? Sayur asem lagi. Ada lagunya, Cak, itu. Ada lagunya. Coba lagunya gimana? Asam di gunung, garam di laut. Tuh, kalau ini bener nih, garam di laut. Jangan kebalik-balik ya. Garam di gunung. Ya, jangan kayak tadi. Jadi garam di laut, asam di gunung. Warna angin jret. Jadi air dari hujan itu loh. Jadi air hujan itu awan dari gunung dan awan dari laut dipertemukan oleh angin. Jadilah hujan. Kalau nggak ada hujan kita nggak bisa hidup tuh. Itu semua diatur oleh Allah sebelum alam diciptakan. Sudah ada duluan. Tapi manusia baru menemukan di akhir-akhir ini. Maka disebut sebagai penemuan ilmu pengetahuan. Baru diketahui, tapi sudah ada sebelumnya. Nah, tidak hanya air hujan saja yang diurus. Sebentar lagi masih banyak ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Tapi berhubung kita harus break dulu. Iya. Ya, terpaksa kita harus ke pesan-pesan berikut ini. Ya. Tapi jangan lupa pemirsa untuk telepon kepada kami yang mau ikutan gabung untuk bertanya kepada Cak Nur. Ya. Bisa juga Twitter dan juga email. Ya. Teleponnya ke nomor berapa? Nanti bisa diingatkan kepada pemirsa. Oke. Setelah yang berikut ini ya pemirsa ya. Oke, baik, kita ingetin dulu nomor telepon. Nah, ini dia. Ada. Maaf, lupa saya. Oke, silakan telepon ke 5743476 atau 021 5743478. Kami tunggu. Nantikan kami sesaat lagi tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, kembali bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Pokoknya ada semua deh, ya. Ada pemirsa semuanya yang ada soleh ilmu dan pengetahuan. soleha. Ada ilmu pengetahuan. Ada ibu-ibu yang setia ini Yang nih. cakep-cakep. Ya. Yang cakep-cakep. Yang Ada insya Allah penyanyi dangdut.
Penyanyi dangdut Cak Ayub ya? Cak Ayub. Iya, baik. Ya, ibu-ibu yang sudah setia juga menjadi penonton kita. Tadi saya belum sebutkan. Ini dari Al-Haban. Ya, dari Majelis Taklim Al-Haban Komplek Nanggewer Indah Cibinong. Ternyata ada tante saya pemirsa. Ini ada bibi saya nih, Bidena ini, ya Allah. Iya, tante saya ternyata surprise. Saya juga nggak tahu, nggak nyadar ternyata ada tante saya. Iya, ini adiknya ibu saya. Ntar dulu. Iya. Ntar dulu, mertua gua mana ya mertua gua ya? Lanjut. Nah, ada juga dari Majelis Taklim Ar-Raudhah. Ya, dari Grogol, Jakarta. Deket banget sini ya. Oke, baik. Kita lanjutkan tadi, Cak Nur, yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ntar saya bicara mertua tuh, ayo tuh, langsung matanya jernih banget. Lu jangan cari mertua di sini loh. Nah, kembali. Ya. Jangan ngomong-ngomong mertua mulu dong. Iya. Wes, lupakan. Ya. Semoga Apa selesai masalahnya? Oke. Masalahnya, dulu ulang lagi. Tadi air Ya. yang begitu dipertemukan antara garam sama asam, ya, yang katanya jadi sayur asam, itu jadi hujan, itu untuk menumbuhkan tumbuhan supaya ibu-ibu bisa ya menikmati. Nih ya, surat 699. Tuh, jadi tumbuhan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Tuh, air hujan untuk tumbuhan. Yang ingin saya tanya sekarang bukan itu, Cak. Yang saya tanya, ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Cara kawinnya tumbuh-tumbuhan kayak apa? Ayo. Gimana? Kena? Pakai apa? Pakai angin, yo. Kalau tumbuh-tumbuhan ngawinnya pakai angin. Kalau hewan nggak usah, bisa berjalan dia. Tumbuhan nggak bisa jalan. Jadi pakai angin. Begitu sistematis ya Allah. 15:22. Tuh, hebat Quran ini. Iya. Ya, banyak pengetahuan dalamnya, coba. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Apa namanya? Ayo, waktu kita sekolah dulu. Ini nggak sekolah kayaknya ini. Aku terus kenceng-kenceng rupanya nggak iso. Yang dulu apa? Kasih angin dulu. Apa namanya? Apa? Pemirsa Serbuk Sari. Ya gitu. Udah atur Al-Quran. Jadi biologi, kimia, fisika itu sudah ada di Al-Quran. Cuman Mas Ayub ini belajarnya Quran hanya dihafalin saja, bukan diartikan, dimaknai. Boleh menghafalkan, boleh. Apalagi Dodi. Quran yang dicari cuman cari pahalanya. Salah? Enggak juga. Surat 4 123. Enggak salah. Itu 4 123. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong. Terus? Dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Jadi pahala itu bukan untuk angan-angan atau angan-angannya ahli kitab atau Cak Sarul. Pahala itu didapat ada prosesnya. Salah satu diantaranya gitu loh. Harus diridhoi Allah dulu baru pahalanya keluar. Jadi itu ya pahala ya ilmu pengetahuan gitu loh. Jangan sampai nanti kayak Ayub. Itu ada di Al-Quran tapi yang menemukan orang lain. Karena pemikirannya pahala mulu. Salah enggak. Tapi harus ada syaratnya. 4:114. Jadi pahala itu Bunda baru bisa kita terima setelah kita diridhoi Allah. Ayo. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf. Yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi si ridho masih pahala dulu mana? Wah ini aja pahala dulu dicari, ridho nggak pernah dicari. Gitu loh akhirnya pahala nggak dapet, ilmu pengetahuan nggak dapet.
sehingga nggak ngerti dia bahwa madu itu penting. Coba surat 16, 68 sampai 69 masih banyak hal yang oleh Allah disediakan buat kita, tapi kita nggak memahami. Akhirnya yang lain yang menemukan. Masa begitu? Ya baca. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah itu lagi. Jadi mikir lagi. Quran jangan dihafal saja, harus dihafal, tapi dipikir juga supaya tahu bahwa madu itu obat bagi manusia. Jadi lebah dapat apa tadi? Wahyu untuk memakan makanan. Kemudian dari perut lebah keluar madu. Jadi di madu ada apa? Di madu ada apa? Di madu ada apa? Jadi obat itu. Di madu ada apa? Ada cekcok. Ada cekcok katanya. Di madu ada cekcok. Maksudnya, gimana susah ya ngomongnya ya? Iya ya. Udah jelas tuh. Di madu tuh ada obat. Tapi tadi kata ibu-ibu ada sakit. Oh ada sakit itu ya? Iya. Berarti jadi dari perut lebah keluar madu. Di madu ada sakit, ada obat. Ya, itu. Artinya seluruh obat di dunia ini semuanya mengandung madu. Ya, jadi enak kok di madu itu. Ya, di dalam madu itu maksudnya. Coba mau ada nggak nih? Minum madu maksudnya. Jadi pemirsa di rumah, madu itu mengandung berbagai obat. Khasiat ya? Khasiat. Yang semua ditemukan bahwa obat-obat di bumi ini rata-rata mengandung madu. Nah ini kalau diketahui dari awal oleh anak-anak kita ke depan, mungkin mereka yang akan menemukan itu. Tetapi ketika metode belajar yang nggak cocok dengan keinginan alam, keinginan Allah, waduh, nanti akhirnya kita hanya penonton atau telur mata sapi. Yang bertelur ayam. Yang ngaku-ngaku punya nama sapi. Jangan kayak Ayub. Tuh rombongan telur mata sapi itu. Jadi Quran hanya dihafal. Ya, padahal dua-duanya dihafal oke, dipikirkan juga oke supaya tahu bahwa di madu itu ada obat ya. Di madu itu ada obat. Kita tawa aja belakangnya. Di madu itu ya. Enak kok, di madu itu ada obatnya. Tidak hanya itu, Quran ada memikirkan tentang alam, tentang planet, ya kan, politik dan sebagainya. Nanti pada waktunya kita buat judul tentang bagaimana Quran berbicara politik. Tapi hari ini masih bicara alam semesta. Ada yang nanya nih. Kaget saya. Lagi bicara di madu. Ini sudah ada yang masuk. Ya. Telepon. Ya. Oke, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Ibu Lili dari Bintaro. Ibu Lili dari Bintaro. Silakan, Ibu Lili langsung bertanya kepada Cak Nur. Ya, saya mau nanya soal tadi kan katanya madu itu sebagai semua obat. Ya. Jadi di semua penyakit tuh diobati dengan madu aja gitu. Ya, lanjut. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili di Bintaro. Bu Lili. Iya. Yang dimaksudkan Allah, madu itu dari awal, dari mulai anak-anak sudah kita berikan walaupun sedikit, entah dalam 2 hari 1 sendok kecil. Nanti di sana nanti
terbentuk satu ya aspek kesehatan yang luar biasa. Dan ini sudah kita coba. Tidak hanya itu, Mbak Lili, ada juga yang diperlukan untuk anak-anak. Dari mulai kita kasih madu, kita kasih ikan. Karena ikan juga oleh Allah disuruh kita mengkonsumsi untuk kepentingan kecerdasan. Surat 5 ayat 96. Jadi dari awal kita bukan kuratif ya, preventif ya, pencegahan dari awal, bukan pengobatan. Surat 5 ayat 5 ayat 96. Coba ayo. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Jadi Mbak Lili, samping madu juga anak kita kasih ikan. Ikan itu dia punya suhu lebih rendah dari manusia, sehingga begitu dimakan sudah langsung habis. Yang kedua ada omega 3 untuk kecerdasan. Yang ketiga mudah dicari. Yang keempat macam-macam lah. Jadi sebetulnya maksudnya itu adalah dari alamiah ya. Iya. Itu Allah sudah. iya. Dari ikan. Ya, Al-Quran juga menjelaskan. Iya. Jadi, kalau cara belajarnya dipikir. Betul. Ya. Jadi tidak hanya menjadi alternatif saja dari kimia-kimiaan ya. Oh iya. Ya, lebih sehat lagi ya. Sudah Allah sediakan. Oke, langsung ke penelpon berikutnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa dan di mana? Dari Pak Kasnan Surabaya, Pak Nasar. Pak Kasnan. Oh, Pak Kasnan. Monggo Pak Kasnan. Silakan dari Surabaya. Iya. Cak Nur. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sun, Cak Kasnan, monggo. Ya, ini saya minta tolong. Katanya Allah mewajibkan manusia itu untuk menuntut ilmu. Ya. Dan minta tolong di ayat yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Kalau saya pernah dengar itu, Nabi mengatakan tuntutlah ilmu dalam bulan sampai ke liang lahat. Ya. Ya, itu aja Cak Nur. Ya. Tolong. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasnan. Langsung dijawab oleh Cak Nur. Ya, pertama surat 11 ayat 14. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Tahan, dengan ilmu Allah. Ya, jadi Pak Cak Kasnan, Al-Quran itu ilmu Allah yang dalamnya banyak tuh, termasuk sumber ilmu pengetahuan, politik dan sebagainya. Maka hukum-hukum Allah akan ketahuan dari Al-Quran. Mana kewajibannya? Surah 24 ayat 1. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Apapun hukum yang di Al-Quran wajib dilaksanakan, termasuk Allah memberikan ilmu wajib dicari, yang sehingga kemudian kita menemukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan diri sendiri, umumnya kepentingan bangsa dan kepentingan dunia, agar supaya ilmu Allah manfaat bagi kita semua. Dan di sonolah nanti akan ada pahala gitu loh. Oke, baik. Itu jawabannya untuk Pak Kasnan. Semoga puas dengan jawabannya. Dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita dengan penelpon berikutnya. Oh, oke. Penelpon atau mungkin yang di studio nanti Ahmad dari Murtanya. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, alhamdulillah kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Iya, semangat terus, harus semangat untuk menimba ilmu. Ini salah satu cara kita untuk memperdalam dan mengkaji Al-Quran. Ya, Cak Nur ya? Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaan dari para penonton di studio. Dari sebelah kiri saya dulu deh, dari Jakarta dulu, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Merti dari Majelis Tigil Audah Grogol, Jakarta Barat. Kamu saya mau bertanya, Al-Quran itu kan sebagai sumber ilmu ya. Amin. Banyak yang hafal ya. Tapi mengapa orang yang hafal itu
masih ada di kelakuannya kesehariannya tidak sesuai dengan isi Al-Quran itu. Iya. Demikian. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Umeti. Tahan dulu Cak Nur, jangan Ya, jawab. ya. Kita ke sebelah kanan biar Ya. langsung. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Maryam dari Majelis Taklim Al-Haban Cibinong. Sentul. Oh, Cibinong ya. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai, mohon jelaskan di dalam surat Al-Mujadalah kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itulah yang dapat saya pertanyakan kepada Pak Kiai, mohon penjelasannya. Luar biasa. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Kasna nanya wajib gak untuk ilmu? Sudah ada. Nah, setelah mendapat ilmu berapa derajat? Di atas orang yang belum punya ilmu. Surat 58 ayat 11. Yang barusan dibacakan bahasa Arabnya. Hai orang-orang beriman, Ya. apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, Terus? maka lapangkanlah. Terus? Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Terus? Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Beberapa derajat? Bisa 1, bisa 2, bisa 4, tergantung penemuan yang dia lakukan. Kalau sering survei, sering mikir, kemudian sering mencoba, ya dia lebih bagus. Dia lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak punya ilmu. Maka kita hidup bergantung kepada orang punya ilmu loh. Salah satu contoh, ya, Cak Sarul dari sini ke Surabaya, kayak naik pesawat biar cepet. Kan orang berilmu itu yang nemukan. Lebih tinggi derajatnya. Ada juga di hal-hal yang lain, salah satu contoh. Kemudian bagaimana dengan orang yang hafal tapi kelakuannya nggak cocok? Ya mungkin nggak paham. Makanya Allah sindir surat 61 ayat 2 dan 3. Banyak orang cuma mengatakan, tapi ya nggak bisa berbuat dia. Cuma ngomong aja karena nggak paham. Ayo baca. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Tuh, nggak paham dia. Berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu nggak. Ya antara kemungkinan yang dihafal dengan artinya nggak tahu. Terus? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Ya mengatakan tapi nggak mengerjakan. Amat besar kebencian si Allah. Kenapa? Dia mengatakan nggak berbuat. Mungkin nggak paham. Mungkin memang nakal. Salah satu dari yang penting kepahaman. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk dipahami. Habis itu baru bisa dilaksanakan. Saya khawatir ya seperti Ayub hafal tapi nggak paham dia. Itu loh dimana isi yang Allah firmankan kemudian terhadap alam. Makanya harus ada tadarus, tadabur, ya, tafakur, tasyakur, yaitu dipelajari, kemudian sintesa alam, dicocokin sama alam, direnungi, baru disyukurin bahwa Quran ini betul-betul luar biasa untuk kepentingan manusia dan alam itu sendiri. Iya, jadi Gitu. mempelajari Al-Quran itu harus benar-benar secara kafah tuh artinya iya. sesuai ya. Iya. Apa yang kita baca, kita pahami, Iya. terus diamalkannya Iya. dalam perbuatan sehari-hari juga harus sama. Iya, ya? kalau enggak seperti Ayub lagi. Telur mata, telur mata. sapi, yang bertelur ayam. Yang ingin punya nama? Sapi. Ayub. Ya nggak bisa lah. Tetap aja yang bertelur, yang mempelajari ilmu pengetahuan. Karena itu pemirsa, Allah sudah persiapkan dari sebelum alam diciptakan tentang ilmu wahyu untuk kepentingan manusia dan alam itu sendiri. Hanya saja kebanyakan manusia tidak memahami. Lalu kemudian manusia baru menemukan setelah akhir, sehingga disebutlah sebagai ilmu pengetahuan karena baru diketahui oleh manusia itu akibat perbuatannya. Maka belajar Al-Quran, Allah berfirman, kalaupun atau seandainya pohon kamu jadikan pena dan laut kamu jadikan tinta, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup karena terus ini
harus dipelajari sehingga bermanfaat bagi manusia. Belajarlah, berpikirlah, karena masih banyak ilmu yang belum diketahui manusia yang Allah sudah berikan. Maka pada akhirnya yakinlah, setelah beberapa kali ujian dan penelitian, rasanya ke depan ilmu pengetahuan banyak ditemukan di Indonesia. Amin. Karena Rasulullah pernah bersabda, Islam akan terbit dari timur. Dan Indonesia lah tempatnya ilmu pada waktunya. Setelah kita mempunyai metode belajar Quran, tidak hanya dihafal, tetapi juga dipelajari, difikir, sehingga buat manfaat bagi manusia. Iya, kebangkitan Indonesia kita mulai dari Al-Quran ini nih. Dari ya? Al-Quran. Cara mempelajari Al-Quran dengan baik. Ya, karena semuanya ada di situ. Baik. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih Cak Nur, terima kasih pada ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.